Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal ummahati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahibul bait yang Suharti beserta keluarga. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini masih di ujung bulan Zulhijjah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam kebaikan, berada di dalam majelis ilmu yang kita berharap semua hanyalah kepada Allah. Semoga amal-amal ini diterima oleh Allah taala. Semoga setiap amal yang kita kerjakan, langkah kaki kita, tangan kita, bahkan kedipan mata kita, tarikan nafas kita dan seluruh yang ada di anggota tubuh kita ini niatnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Semoga apa yang kita kerjakan hingga detik ini berbuah, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dinaikkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diri kita, keluarga kita dan anak-anak keturunan kita kelak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan semoga dikumpulkan di syurga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, terutama hal yang paling pertama yang kami sampaikan bagi ibu-ibu yang hari Rabu lalu datang di kajian Az-Zahra, saya mohon maaf ya. Saya lupa. Saya lupa benar. Itu blank itu. Hari itu saya ngisi 5 tempat. 5 tempat, 2 tempat saya lupa. Mungkin karena capek ya. Karena Sabtu Ahad baru dakwah ke Jakarta di Bogor, sampai di rumah Ahad malamnya jam 3 malam, Seninnya sudah mulai ngajar dari pagi sampai malam. Sampai hari Rabu itu udah agak blank saya itu. Kurang istirahat mungkin. Kurang istirahat sama kurang istri mungkin kali ya. Langsung. Alhamdulillah, jadi saya mohon maaf buat ibu-ibu yang sudah datang, insya Allah tetap dicatat di sisi Allah. Kehadiran Anda semua dicatat sebagai amal solih dan tidak ada yang sia-sia karena betul-betul saya lupa, betul-betul saya lupa, nggak disengaja ya. Sebagaimana firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami ini bu, masa gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami tidak ada satupun yang sia-sia yang Allah telah ciptakan di muka bumi ini. Semoga ibu-ibu yang hadir kemarin, insya Allah saya sampaikan ke yang Suharti atau Mbak Vita, saya siap deh gantiin besok Rabu, saya bilang gitu. Kalau misalnya enggak, saya siap gantiin. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Kita masih masuk bab apa Mbak? Itu hadis, babnya. Ini ngetes ini, saya ngetes bener ini. Ini bab apa? Kan hadisnya berwajah manis, babnya bab apa?
Itu kitab, babnya. Ada bab adab, ada bab zuhud biru berbuat baik dan silaturahim. Berbuat kebaikan dan berbakti kepada orang tua dan silaturahim. Hadis keberapa ini? Bukan? Berarti kitabnya nggak dibuka-buka itu. Hadis keberapa? 10. AS tuh. Ya Allah, ulama khilafiyah nih, ulama khilafiyah. Ya Allah, kelihatan ya catatannya itu dibuka pas mau ngaji aja tadi. Kelihatan wis. Masih mending ada takut saya itu malah buku anaknya yang dibawa. Betul. Kan? Hadis keberapa? Nah itu. Hadis ke-10. 10. Tayyib. Hari ini kita akan bahas masih di dalam babul birri wassilah. Kita masih membahas babul birri wassilah. Ini saya terjemahkan di Indonesia aja ya. Ini kita masuk bab kedua ini. Bab kedua. Kebaikan, bukan berbakti, berbuat baik dan silaturahim. Ini jangan lupa lo ya. Baik. Dan kita masuk hadis keberapa? Hadis ke 10. Apa? Bunyinya? Anjuran berwajah manis. Nah, atau tersenyum. Coba senyum sendiri. Masing-masing pernah senyum sendiri nggak? Hah? Pernah? Apalagi baca handphone ya. Senyum sendiri. Baik, kita akan bahas hadis ke-10. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala akan mengajarkan kepada kita satu kebaikan yang sangat sepele. Tapi kebaikan ini jarang sekali seseorang itu ingin berbuat. Padahal kebaikan ini sangat mudah. Utamanya senyum ini, berwajah manis ini ketemu sama orang-orang yang benci sama kita tuh. Betul enggak? Betul enggak? Benci sama kita, kita nggak kenal sama dia gitu. Tapi kalau kenal sama dia, apalagi ada keuntungan dunia sama dia, senyumnya merekah. Bahasa Jawanya mekrok. Betul ya, mekrok ya? Betul ya? Nah, kalau ini ada keuntungan dunia, kita lagi fine-fine hubungannya, mekrok senyumnya. Sumringah. Tapi kalau ada masalah, terus kemudian dia nyakitin kita, gitu kan? Terus juga nggak kenal, wajahnya subhanallah, kayak jeruk purut. Terus ngobotan, yang mengaku semoga diampuni dosa-dosanya sama Allah, dinaikkan derajatnya. Yang orang ngaku tak doain dapat hidayah. Ini kok ada apa bu? Ada yang salah tulisannya? Enggak toh? Maaf kalau tulisannya kurang bagus ya. Ini saya kasih tulis bahasa Arab nanti nggak bisa nulis, bahasa Indonesia aja. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani memasukkan hadis ini dan hadis-hadis berikutnya ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasannya berbuat kebaikan itu banyak sekali gitu loh. Dan saya sudah ingatkan di awal, kebaikan yang kita kerjakan itu berefek juga buat kedua orang tua kita. Baik yang sudah meninggal, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Karena kalau senyum yang kita berikan kepada saudara kita, itu karena Allah itu jadi nilai ibadah. Paham ya bu? Dan senyum itu jangan tebang pilih gitu loh. Kalau sama orang yang dia senengin senyum, sama yang gak dia senengin dia gak senyum, ini gimana ini? Sama tukang parkir gak ada senyumnya. Tapi sama yang kayak opa itu opa enak dimakan ya. Opa ya namanya.
koko-koko tampan gitu tuh. Senyum, mekrok senyumnya. Enggak ya? Enggak. Ya kan bukan Anda, Mbak. Orang lain. Ya Allah ya Karim. Padahal ini kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam, syarah Kitabul Jami ini, istahabbabu talaqatil wajhi indal liqa. Disunnahkan berwajah manis ketika berjumpa dengan saudara kita. Saudara di sini berarti yang pertama saudara sama muslim, yang kedua dengan siapapun. Ini sebelum hadisnya kita baca. Dan yang ketiga, utamanya senyum itu kepada keluarga besar, keluarga inti. Soalnya di luar sana ada loh, tapi bukan jenengan. Kalau sama orang lain, sama tetangga itu Masya Allah. Tapi sama keluarga sendiri itu loh. Alamin gak? Hmm? Bukan jenengan, jenengan yang digituin gitu loh. Sama keluarga sendiri, opo? Sama tetangga itu loh, subhanallah. Nggih, Masya Allah. Karena ingin dinilai baik sama orang lain masalahnya. Apalagi kalau senyum ini selalu kita usahakan kepada kedua orang tua kita atau salah satu di antaranya. Terus dari seorang istri kepada suami. Suami kepada istri dan anak-anak. Besar sekali ini pahalanya. Guru kepada murid, murid kepada gurunya. Saya kalau nggak ada senyum jumpa jenengan boleh protes deh. Senyum nggak? Saatnya senyum, tapi jangan disuruh senyum terus, ya kan? Maka di sini Al Imam Ibnu Hajar Asqalani menukil hadis qala mu'alif rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa limasyaikhina wal jamil muslimina amin. Kita doakan beliau semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, dosa kedua orang tua beliau, guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin amin. An Abi Dzar Jundub bin Junada radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junada dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kita menyepelekan kebaikan sedikit pun. Nah, ini satu kaidah, ini kita bilangin dulu. Jadi di hadis ini ada satu perintah oleh Nabi, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kebaikan sekecil apapun. Ini poin pertama. Jadi kita tidak boleh meremehkan yang namanya kebaikan sekecil apapun. Dan kita harus memahami jamaah, kebaikan itu asalnya bukan dari kita. Kebaikan itu asal dari siapa? Jadi apapun kebaikan yang bisa kita kerjakan, ingat itu bukan kita. Allah yang memberikan itu petunjuk kepadanya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang mulia, yang ini sering sekali diutarakan para muballigh, para asatid, para masyayikh atau para duat ketika mengawali ceramah mereka atau khutbahnya Nabi SAW, Nabi mengingatkan, may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkan. Artinya apa? Kalau seseorang diberi hidayah sama Allah, berarti diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan. Sampai juga ada hadis yang lainnya kan, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atas dirinya. Jadi yang mengendaki kebaikan itu diri kita atau Allah? Jadi kita nggak bisa melakukan kebaikan sekecil apapun. Paham ini ya? Seperti pagi tadi nih, kan sebenarnya saya tadi malam teler saya nih. AO saya tadi malam. Mau berangkat dulu. Berat badannya akhirnya bagaimana supaya keringetan, cuci mobil. Gebrobios. Baru mangkat. Kalau badannya dibawa tidur itu jadinya malas. Ini kalau saya ya. Bawa rebahan terus, kan ada generasi rebahan sekarang itu. Jadi malas, berangkat, bismillah. Paham ya? Berarti yang berkendak itu siapa? Allah. Allah, kita nggak mampu sekecil apapun. Kita tuh hanya punya niat dan keinginan. Paham ya? Berarti kebaikan dari siapa? Allah. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa kita kerjakan
kecuali atas izin dan atas kehendak Allah. Itu harus kita pahami. Tapi kalau kemaksiatan dan kesalahan itu dari siapa? Ya, itu bagus itu. Jadi kalau kebaikan itu dari Allah, kalau kemaksiatan dari siapa? Seperti Anda, seperti jenengan lah. Ada yang ngantuk terus tidur dalam kajian. Itu atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas keinginan kita. Keinginan dulu ya, baru dikehendaki oleh Allah. Ayo, kalau yang ngantuk silakan baca doa. Bismillah. Baru mulai langsung udah gliyur, ngelor. Bu, itu bu. Jadi ini dulu yang pertama. Jadi nggak boleh menyepelekan kebaikan sekecil apapun, tidak boleh. Sekalipun kita ingin melakukan yang namanya niat ingin melakukan kebaikan. Kecil apapun termasuk niat untuk melakukan kebaikan itu harus ada. Karena saya pernah sampaikan sama Anda dulu awal kita kajian itu ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini bapak dan anak ini. Abul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal hasanati was sayyiati. Ini tentang kebaikan dulu ya. Kita akan kupas ini dulu. Ya. Jadi kebaikan dari siapa? Allah. Kita hanya punya tugas, niat dan keinginan. Dalilnya mana? Ini dalilnya saya bacakan. Innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah telah menetapkan segala bentuk-bentuk kebaikan dan kesalahan atau kemaksiatan. Thumma bayyana dzalik. Lalu Allah menjelaskan yang demikian itu. Saya ulangin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan segala kebaikan dan segala kesalahan. Lalu Allah menjelaskan yang demikian itu. Ini kita menafsirkan ini ya. Paham ya? Tadi tafsirnya. Kebaikan dari siapa? Sumbernya dari Allah. Jadi bagi seorang makhluk kita bisa hanya punya apa tadi? Niat dan atau keinginan ya. Dan kita mau bedah yang di sini nih. Di sini yang kita bedah. Paham ini? Nabi mengatakan tadi sesungguhnya Allah telah menetapkan segala kebaikan dan kesalahan kemudian dijelaskan oleh Nabi dan Rasulnya. Faman hamma bihasanatin lah ini kata Nabi. Maka barang siapa yang berkeinginan melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi mengerjakannya. Berarti atas izin, ya kan? Dia ingin melakukan kebaikan tuh. Tapi falam ya'malha, dia tidak jadi mengerjakannya. Itu tentu atas kehendak siapa? Allahu Jalla Jalaluhu. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Tetap aja, apa kata Nabi SAW, walaupun dia tidak jadi mengerjakannya, tapi dia punya keinginan, tetap dicatat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Yang penting niat aja dulu, yang penting keinginan dulu. Paham ya Bu? Paham ya? Itu. Wa inna hamma biha fa'amilaha. Dan jikalau dia berkeinginan mengerjakan satu kebaikan, berkeinginan nih, fa'amilaha, diizinkan Allah mengerjakannya. Contoh aja hari ini. Atau kemarin Rabu, saya udah niat jamaah. Qadarullah hari itu, saya lupa blank jadwalnya. Bukan salah Sohibul Hajat ya, bukan salah yang Soeharti. Saya nggak boleh nyalakan panitia. Berarti kehendak siapa? Allah. Blank itu. Telkom nggak ngisi, di Az-Zahra nggak ngisi. Itu berarti kehendak siapa? Saya melaju kendaraan tiba-tiba lurus saja sampai ke rumah. Loh, sampai rumah ini. Karena sorenya mau ngisi lagi gitu, maghribnya. Paham? Berarti kan tidak diizinkan siapa? Tapi kalau tidak diizinkan karena sudah punya niat dan rencana tetap dicatat di sisi Allah satu kebaikan sempurna. Paham ya? Namun beda jikalau kita punya keinginan, fa'amilaha, diizinkan Allah kebaikan itu dikerjakan. Dia lakukan tuh. Apa kata Nabi SAW? Katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i ma'atin di'fin ila ad'afin kathiratin. Lalu Allah mencatat
tetap Allah mencatat satu kebaikan yang dia kerjakan dengan niatnya, standar normatifnya 10 kali lipat, hingga 700 kalinya, hingga hitungan yang amat sangat banyak. Contoh kita ngaji hari ini. Kita punya niat dari kemarin, diizinkan Allah berangkat hari ini. Alhamdulillah. Ini pahalanya bukan 1, bukan 10, bukan 700. Karena ini di bulan haram, hitungannya sangat banyak. Walaupun Anda tidur di kajian jam. Ya emak, itu ngatus. Alhamdulillah. Ngantuk layer ngono. Itu ngatus. Apa meneh sing ora ketok sembunyi di balik tembok kaya ngene. Ora ketok. Misalkan. Ya, paham ya? Iya. Allah tuh sayang banget sama kita jamaah. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, wa in hamma bisayyatin. Kalau dia niat, dia mengerjakan dengan demikian lipat gandanya. Lalu Nabi menutup hadis ini, wa inna hamma bisayyatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Dan jikalau ada seseorang di antara kita berkeinginan melakukan maksiat, melakukan dosa, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi mengerjakannya. Berarti atas kehendak siapa? Allah ya. Dia punya keinginan, dia nggak jadi, mungkin karena takut kepada Allah atau takut kepada, pokoknya jangan kepada selain Allah ya. Pokoknya harus takut kepada Allah. Kalau kepada selain Allah nggak jadi ini, nggak jadi pahala. Paham? Punya ingin maksiat, berhenti takut ketahuan pasangan nih misalnya, takut ketahuan orang lain, nggak jadi itu. Nah itu nggak akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagaimana hadis ini. Maka jikalau seseorang berkeinginan kepada satu maksiat dan kesalahan, dia tidak jadi mengerjakannya, tetap dicatat di sisi Allah dengan satu kebaikan sempurna. Tapi nggak jadinya karena siapa? Bukan karena makhluk. Paham ini? Jamaah paham enggak? Yang rodok ngantuk-ngantuk paham apa bukan? Lalu Nabi mengatakan wa in menutupnya wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Dan jikalau seseorang hamba ingin melakukan satu maksiat dan dikehendaki diizinkan Allah dia mengerjakan itu karena dia ngotot. Benarnya ya jamaah, kalau Allah sayang sama seorang hamba di antara kita, punya niat melakukan maksiat tuh, udah Allah Ta'ala halangi. Saya udah pernah jelaskan dulu itu. Udah dihalang-halangi. Tapi kita tembus pagar itu. Pernah enggak? Pernah tidak? Yang bilang enggak pernah curiga saya. Memang malaikat atau bobi? Pernah enggak? Sering bu ngomong atau bu ya Allah bu. Jawabannya pernah bu ya jujur sering. Sering no boten? Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah. Rodo isin ngakui banyak dosanya ya Allah. Allah bu. Lanjut ya. Maka kalau kita ini melakukan satu maksiat lalu jadi mengerjakannya, dicatat di sisi Allah hanya satu dosa saja. Kembali itu kan hadis ya. Jadi kembali berarti kebaikan itu jelas sumber dari Allah. Kita itu hanya punya niat dan keinginan. Perkara kebaikan itu bisa kita kerjakan atau tidak bukan wilayah kita. Paham? Bukan wilayah kita. Termasuk ini saya menjelaskan isi kitab para ulama. Kalau Allah nggak izinkan bisa nggak saya jelaskan? Anda faham dan tidak faham siapa yang menghendaki itu semua? Mau IQ-nya sampai di atas normal sekalipun. Mau IQ-nya berapa? 300 ya paling tinggi biro tuh. 400. Berapa tuh? Normalnya berapa IQ? 120 ya mbak? Mosok? Hah? Berarti yang bisa hafal Quran IQ-nya piro wih? Masya Allah itu. Paham bu ya? Makanya Imam Syafi'i itu IQ-nya kayak apa itu ya? Kali denger itu langsung hafal ibu. Imam Syafi'i itu. Makanya ada satu riwayat Imam Syafi'i kalau keluar dari Masjid Nabawi, dia melewatin pasar atau tempat yang maksiat dia tutup telinganya bu. Apa? Bahaya karena setiap yang dia dengar langsung merasuk ke dalam hatinya. Makanya kalau hafalan itu jangan di luar kepala, itu lali berarti. Umpamanya hafalan ngelotok Kok hafalan iso ngelotok iki piye to? Tak takono Mbak, kok iso hafalan ngelotok iki piye maksudnya? Tak tanya. Hah?
Ngelotok ki maksudnya piye? Ngelotok ki apa? Ucul to berarti to? Astagfirullahaladzim. Hafalnya ngelotok ya lepas ucul hafalane. Hafalan itu kuat ngelotok. Wong Jawa ki memang benar, bahasanya enak. Tapi penempatannya rodok keliru gitu Betul nggak? Jadi rame toh? Jadi saya ulangin. Nah, fokus. Jadi kalau ada orang cerdas dan seterusnya, dia punya niat, punya keinginan, tapi Allah nggak menghendaki, bisa nggak terjadi kebaikan? Ada orang berumah tangga lama, kepengen punya anak. Nyun sewu nggih, belum dikasih sama Allah. Yang penting tetap niat dan keinginan. Karena punya anak keturunan itu kebaikan enggak? Berarti sumbernya dari mana? Udah usaha ke sana kemari, sudah usaha pakai bayi tabung bayi, enggak ada ya? Enggak dikehendaki Allah, ya sudah kelas. Jangan apa ya, memprotes siapapun. Paham? Ngaten nggih? Makanya saya ingatkan buat ibu-ibu ya, Bu, masih di sini yang punya anak gadis. Kalau anak gadis yang didatangi laki-laki solih loh ya, baik akhlaknya apalagi alim, udah jangan ditolak dulu. Ini enggak, naik apa sih? Ya wis wassalam guys. Paham? Paham ya Bu? Nanti kalau kebaikan itu sudah dihentikan oleh Allah, wassalam itu. Makanya jangan kakean milih. Apalagi saat ini perempuan tuh banyak jumlahnya. Lanang ki bebas milih Bu. Betul apa enggak? Bebas lanang. Tapi jangan malu Bu, ada sunnah wanita yang menawarkan diri itu ada sunnahnya. Sunnahnya siapa? Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Menawarkan diri sama laki-laki yang dia berharap bisa mendampingi sampai nanti ke surga, itu disunnahkan oleh syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Boleh. Ya tapi jangan bloko sutong no. Rodo-rodo isin sitik toh. Kamu mau nggak sama saya? Jangan gitu juga lah, mbok yang halus. Ya Bu ya. Bu, apalagi orang tua saya, Anda punya anak, itu harus berani menawarkan anaknya Bu sama orang yang solih atau solihah. Ingat, anak keturunan kita ini mau bersama siapa nanti di surga atau dia mulai akhir. Jangan milih sugihnya tok. Anak keturunan kita ini biar dapat mantu yang bisa menghantarkan ke surga Firdaus. Bisa jadi melalui anak keturunan mereka, kita yang jadi eyangkung eyangti ini terangkat derajatnya di sisi Allah. Amin Allahumma. Amin. Nek namanya bondo ya bahasa Jawanya. Bondo nggih. Itu bahasa Arabnya mataun. Itu bisa dicari. Tapi kalau kebaikan akhlak, kebaikan agama, itu angel goleknya saiki. Harus obotan. Berapa banyak di rumah tangga, Bu? Ibu harus paham, saya sudah pernah sampaikan di sini. Kalau saya nggak salah di Kota Semarang, kasus perceraian di pengadilan pengajuan perceraian itu 100 sampai 150 sampai 200 loh. Tingkat pengajuan itu loh. Apa jenengin niku? Inti minta cerai itu loh, istri ke suami gugat ke istri gitu. Rata-rata istri ke suami ini. 100-an loh Bu, per hari coba. Ya lihat aja tanya pengadilan agama itu. Hanya Bu, ya jangan cari yang itu karena ini kebaikan. Taib, paham di sini ya? Ini udah paham ya? Nah, yang kedua, berwajah manis atau tersenyum. Tapi ingat, senyumnya bukan karena pekerjaan seperti front office atau customer service, ya toh? Selamat pagi Bapak, Ibu. Sekarang manggilnya Kak. Ya, selamat pagi Kak. Kalau wis tua manggilnya Kak, ya toh. Iya Kakak, dan bisa saya bantu. Itu kerja. Coba di luar kerja, misalnya mbak-mbak kuis yang Masya Allah, Subhanallah ya. Saya bilang Masya Allah atau Subhanallah ya. Masya Allah jelas. Subhanallah jadinya musibah buat saya gitu kan. Glowing itu loh. Senyumnya ya Allah mekerok.
Itu karena pekerjaan, tapi neng omah kayak singa betina bu yang ngerti. Neng omah ki suai. 8 jam senyum, 10 jam karena pekerjaan. Bu, kenapa bu? Yang Suharti kenapa kok? Kenapa? Ya kan memang kenyataan, betul bang. Mana ada customer service sama front office itu yang wajahnya tuh kayak jeruk purut? Mana ada? Oh pemenang itu sih di bank-bank gue, di Telkomsel, waduh, umet pala saya bu. Wayu-wayu. Itu bu, baru kui pakaiannya kayak arem-arem, ketat meletek siti, weh sabot, wes, abot gue. Loh iya, makanya kan urusan Telkomsel saya tinggal telepon murid saya aja, Mas, Mbak, tolong diurusi iki. Ngalos saya ngantri, kemudian yang dihadapin koyo ngono to, aduh. Lanang kok, Bu, dideloki koyo ngono pasti delok terus to. Paham ya? Normal, kalau saya nggak lihat berarti munafik saya. Betul nggak? Saya jadi teringat Ibu, tahun kapan ya? Tahun 2016 atau 17. Ini sebelum materi. Supaya ini menambah apa ya? Namanya ini ayatul kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah berupa peristiwa ya. Pada saat saya masih di Jakarta itu, jadi gantiin guru saya Ustaz Zainal Abidin dulu ya. Perintahkan tuh gantiin beliau ngisi di Kokas, kota Casablanca. Itu kan tempat elit ya. Di situ ada apartemen yang macam-macam lah. Saya kan nggak tahu Ustaz. Ya oke, saya pertama diantar, jadwal kedua ketiga saya berangkat sendiri. Ya yang pertama ini, saya kan nggak tahu Kokas itu kan sekian puluh lantai itu. Ternyata lantai awal tuh mall dulu ternyata. Saya kan ngisi itu di masjidnya, di masjid. Ya Allah bu, saya datang disambut sama armar akeh. Ya kan bingung saya, kan dinaikin eskalator. Di atas saya tuh mbak-mbak pakaiannya sak mene. Apa jenenge niku? Roknya sak mene di atas dengkul itu loh. Didelok terus dosa, nggak didelok dalam hati setan yang ngawe-ngawe. Delok oh, sithik wae. Allah. Iki mengaji sholat diduduk ini di kajian saya omong. Memang antum semua saya bilang itu Anda semua tuh kuat-kuat imannya. Kenapa Pak Ustadz? Tiap hari pandangan Anda tuh top saya bilang itu. Saya mau masuk nih Kokas pertama kali langsung disambut koyong ngono saya bilang gitu. Astagfirullahalazim. Itu dulu ya 2016 atau 2017 saya lupa. Paham ya Bu? Bisa bicara tentang apa tuh? Haram-haram. Tapi Bu, kalau jumpa kayak gitu hati tidak boleh merendahkan. Ingat saya sudah sering sampaikan. Malah itu jadi doa. Ya Allah, berilah doa buat mbak ini ya Allah. Beri dia hidayah ya Allah. Ya. Senyum, tapi kan karena pekerjaan. Paham ya? Apa meneh yang datang tuh engkoh-engkoh itu? Engkoh-engkoh yang datang sugih. iPhone handphonenya itu iPhone 14 Paramek gitu. Enggak ada ya? Enggak ada. Ini guyon. Iya kan guyon toh Bu. Ya paham ya? Itu gaya ngono to pakaiannya necis, satu outfitnya aja mungkin puluhan juta. Itu front office langsung mekrok senyumannya. Tapi yang datang dari kampung pakai sarung, batik antok songkok hitam sudah rodok butek ning kene. Gitu. Datang pada wong sugih juragan tanah itu. Ada bisa dibantu Pak senyum tapi senyumnya rodok piye ngono iki. Ya. Itu bukan senyum yang dimaksud dalam hadis Nabi berikut ini. Paham Bu ya? Paham? Maka Nabi mengatakan walau antalqa akhaka biwajhin talqin, dan sekiranya dan sekalipun engkau berjumpa, jadi kata Nabi janganlah kamu menyepelekan kebaikan sekecil apapun, sekalipun kamu berjumpa dengan saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang manis. Dengan wajah yang manis. Paham Ibu? Berarti kalau orang bisa selalu berwajah manis itu atas izin siapa? Ya, berarti kalau ada orang yang ingin tersenyum nggak bisa tersenyum, berarti dihalangi oleh Allah berbuat kebaikan. Bahkan ini ada hadisnya Bu, ada tambahan lagi ternyata.
Ini ya maksudnya hadis yang kita bahas ini ada lagi hadis yang serupa bahkan lebih sempurna isinya, lebih lengkap maksudnya. Ibu-ibu masih, mbak masih di sini? Nggak kemana-mana kan? Ya, tunggu aja ya. Bentar. Ini kok belum ketemu dalilnya? Nah, sampai ada hadis Nabi SAW yang berbunyi seperti ini. Nabi mengatakan, kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innal 'abda la yatakallamu bil bikalimatin la yulqa laha balan yarfa'ullahu biha darajatan. Jadi di sini bukan hanya masalah tersenyum ya. Ini kan kebaikan yang paling ringan enggak? Receh. Receh enggak ini kebaikan ini? Remeh temeh loh. Nah, tapi ada lagi di hadis yang lain disempurnakan lagi, masih dalam rangka jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bukan hanya berwajah manis, tapi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh siapa ini? Imam Bukhari, Nabi mengatakan wa idal abada, dan sesungguhnya seorang hamba la yatakallamuna bil kalimatin. Benar-benar dia mengucapkan satu kalimat la yalqalaha, tidaklah dia berjumpa kepada saudaranya balan dengan kemudahan. Berarti maksudnya apa? Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan saudaranya lalu dia mengucap dengan ucapan yang mudah. Mudah itu apa maksudnya? Mudah dia terima, mudah difahami, faham? Terus kemudian tidak mempersulit dia dalam berkomunikasi. Kan ada orang tuh kalau komunikasi sulit untuk difahami, ada nggak? Entah karena saking kepintarnya atau memang dia nggak mau melakukan kebaikan itu. Bu, paham nggak ini? Misalnya seorang suami, nggak usah jauh-jauh lah, suami sama istri. Harusnya komunikasi itu yang dibuat mudah, jangan angel. Nah, kalau ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu buah kalimat, tidaklah dia berjumpa kepada saudara tadi dengan kemudahan dalam ucapannya tadi. Mempermudahlah intinya. Yarfa'ullahu biha darajatan. Maka Allah Ta'ala kelak akan mengangkat dengannya derajatnya. Itu coba Bu. Gara-gara kalau kita ketemu sama orang lain, ini lebih kepada ini ya. Berarti kalau bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan orang lain atau saudaranya, terus dia berkata yang mudah. Mudah itu berarti apa? Mudah diterima. Terus apa lagi yang paling enak bahasanya ya? Mudah difahami, nggak nyakitin. Pokoknya ini ketemu orang ini pokoknya mudah aja urusannya. Soalnya kan kita kalau udah ketemu orang tuh yang sulit gitu loh. Bukan sulit difahami, memang wongnya angel gitu loh. Paham? Karena dia punya satu kaidah apa? Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Ya ada orang kayak gitu kan? Bener kan? Ada atau banyak? Baru kelas RT loh jabatannya. Boleh udah digolek ini. Jangankan pas ketemu, nemunya nyo angel. Pas ketemu mubeng, bulet wongnya. Padahal cuman ingin minta tanda tangan kemudian, mas ini mas ning kene iki intinya ujungnya duit toh. Paham maksudnya? Paham ya? Bertemu dengan orang lain berkata yang mudah. Contoh saya kasih satu masalah ya. Ini baru kejadian kemarin. Jadi alhamdulillah pondok kami ini kan diberi wakaf baru 20 ribuan meter. Untuk santri akhwat, santri putri belum ada bangun baru ngontrak, santrinya ada 40, akhwatnya ya Allah. Terakhir sampai Desember, pas 6 bulan kita berdiri, 6 bulan 5 bulan, masa ngontrak terus gitu kan. Kami cari tanah lah walaupun gak ada duit, dikasih tanah. Alhamdulillah, sudah dikasih tanah, mikir dong bangunnya pakai apa. Ya kan? Bangun pakai apa? Mikir sudah mau udah mau setahun, udah jalan 6-7 bulan, alhamdulillah ada yang bangunkan. Satu masjid 10 ruangan, sudah kan? Dikerjakan lah. Datang mulai ada penggarapan di situ, datanglah preman di situ tuh, katanya keamanannya daerah Leyangan. Kali datang biarin, 2 kali, 3 kali tukang saya didatengin. Lapor tukangnya. Pak Mas Tukang, nanti kalau ustadznya datang tolong kasih nomor telepon saya, bilang saya keamanan Leyangan gitu.
orangnya tatonan dan seterusnya. Wah, iki ajak geger ini pikir saya. Paham ya? Ini kalau bisnis saya nggak masalah lah. Ini kan pondok untuk orang-orang yang nggak mampu, tapi selektif ya. Paham ya? Saya telepon abang saya yang di Mabes. Bang, tinggal tak gitu aja. Paham? Akhirnya mana nomor teleponnya? Ya udah. Telepon sama atasan lagi, preman yang lagi di atasnya lagi. Itu pondoknya kami kok didatangi sama anak nengkono namanya si A gitu. Oh, siap salah komandan katanya. Preman iki. Siap salah komandan. Wis wedi Den. Perlu saya yang datang atau pripun? Siap salah komandan, nyun sewu nyun pangapunten. Enggak, kalau saya yang datang maksudnya yang datang tuh resmob lah kan. Datang resmob kan bisa dibedil sih kile. Saya ini kalau nggak kebangetan itu nggak akan mungkin ngomong. Ini kan pondoknya anak-anak bukan pondok saya. Paham ya? Ini kadang ada orang-orang tipikal kayak gini loh jemaah. Koyo tegelmen ini pondok pesantren. Apa sih yang mau dia cari? Masa tukangnya digarap sisan yang kono? Paham maksud saya ya? Habis itu udah nggak datang lagi dia. Ya kalau datang lagi tak buatin kopi. Ya, tak buatin kopi, tak dakwahi kan itu. Salahnya belum ketemu saya aja. Coba ketemu saya tak aja guyon itu. Gak usah kaku-kaku kan gitu, gak usah ngotot-ngotot. Tapi ini baru kondisi nggak ketemu. Tapi ada orang tipikal tuh kalau ketemu tuh wangel orangnya. Betul nggak? Merasa dibutuhkan. Nanti kalau udah ketemu bulat intinya UUD ujung-ujung. Ibu, kenapa hadis ini sampai kepada kita? Mbok ya ketemu siapapun yang mempermudah urusan orang lah. Paham ya? Jangan dipersulit. Apalagi tuh keluarga inti, anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, adik-adiknya, keluarga besarnya, ya sudah diberi kemudahan aja. Paham? Apalagi saudara kandungnya ponakan sudah diberi mudah aja lah. Gak usah dipersulit. Saya mau tanya, kita ini ingin melakukan, maksudnya dihamparkan kebaikan itu berarti maunya Allah kita mengerjakan enggak? Untuk kehidupan di sini apa kehidupan di sana? Paham, Mbak? Paham? Kok jadi diam semua ini maksudnya PG? Maka kalau ketemu sama saudara berarti ada dua hadis yang kita bisa kerjakan dalam satu momentum ini. Bukan hanya berwajah manis atau senyum. Kalau bisa komunikasi itu mempermudah. Paham ya? Jangan bulet. Ya, nek ngomong tuh gampang aja. Kalau dia curhat, dia cerita, dengerin. Dengerin. Nggih, Mas. Allah Mbak, sabar ya Mbak ya. Begitu. Cerita biarin dengerin. Sampai jenengan rodok ngantuk, dengerin aja. Temennya aja nggak tahu perasaan orang cerita 1 jam tonconnya garing, orang disediain minum, ngono ya Allah. Kalau ini kan telu ya kan Ustaz minum telu, nopo meneh susu kesenenganku itu ngomong. Paham ini ibu-ibu? Paham jemaah? Baik. Lalu kemudian hadis ke-11. Hadis ke-11. Catat aja. Model-modelnya begini nanti ya catatannya. Ini kan saya buat rule-nya aja. Jadi kalau menyatat tuh biar gampang itu loh. Coba tak delok catatannya. Ayo santri di pondok tak delok catatannya siji-siji. Yang ke-11 ini hadis tentang apa sih? Al-wasiyatu bil ihsani ilal jarri walau bil qalilin. Bil qalil. Hadis ke-11 ini berisikan wasiat. Jadi isi wasiat ini berarti nasihat. Bentar, jangan langsung ditulis. Jadi hadis ke-11 ini berisi tentang apa? Wasiat agar kita berbuat baik kepada tetangga. Walaupun hanya sedikit kebaikan itu. Ya, wasiat berbuat baik kepada tetangga walaupun kebaikannya hanya sedikit. Dan ingat ya, kebaikan yang kita kerjakan, ingat saya berulang kali sampaikan, bukan hanya untuk kita dan nama baik kita, tapi buat siapa? Dua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita dipuji, masya Allah, nih anak esopo toko api men, gitu. Kita, alhamdulillah ya Allah. Semoga sebutan yang dipuji mereka itu
sampai menjadi pahala buat orang tua kita. Dan ada doanya kan, kalau kita dipuji orang ada doanya, kita memuji Allah dan engkau berlindung kepada Allah dari prasangka baik dia padahal kita punya aib kan begitu. Paham ya? Apa hadis ini berbunyi? Pernah nggak hadis ini pernah saya singgung nggak Mbak? Belum? Belum ya? Belum? Belum di sini ya? Baik. Hadis ke-11 ini berbunyi juga sama dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah. Dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, akhrajahuma Muslimun. Nabi SAW bersabda, apabila engkau memasak murakatan itu kayak kikil itu loh. Apa jenengan niku? Daging, pokoknya masakan yang ono kuahe. Apa jenenge Bu? Kikil. Kok kikil sih? Kaki kambing ngono lho, kaki kambing ono. Ya pokoknya gitulah yang di tengkleng itu nyamleng. Ya betul ya. Maksud saya tuh kalau misal hal yang sepele dari kambing dan domba itu apa? Bu, jangan tulang lah Mbak. Maksudnya kikele apa yang paling rohis, paling murah, paling sepele di domba itu. Apa Bu Suharti? Tetelan. Tetelan tuh enak aja. Tetelan wae lah wis. Tetelan ku enak jebule. Tetelan tuh kalau dimasak jadi apa sih? Tongseng, tengkleng ya. Pokoknya ngono lah ya. Idza tabakhta maraqatan, apabila engkau memasak sejenis tetelan maulah. Fa'akthir ma'aha, lalu maka perbanyaklah kuahnya, wa ta'ahad jiranaka, dan bagi kepada tetanggamu. Tapi jangan ditafsirkan yang dibagi kuahnya tok. Masak kolak, ya kolak macam-macam, kolak pisang, kolak telo, pisangnya berapa potong tok, kuahnya 2 mangkok. Nabi buang. Walaupun menjalankan sunnah Nabi, maksudnya ini hal yang sekecil ini pun kita jangan sepelekan. Apalagi kalau masakan itu kecium sama tetangganya. Coba, tetangganya mbaknya kayak suge-suge. Lah kalau ya walaupun kecium lah tetap aja dikasih. Bisa jadi yang makan misalkan nyun sewu khadimatnya, pelayan di rumahnya, ya nggak apa-apa dikasih. Masa nih sampai ada komentar, Bu wangi sekali masakannya Bu. Kalaupun kafir nih, tanda-tanda nih dibagi. Tapi jangan juga gitu, nggak ada niat bagi, masaknya yang enak, terus jendela dapurnya dibuka pakai kipas angin, kasih tetangga, gue tenan guys, wes, ki bakhilnya direncanakan tenan iki, ngece jenengan ya. Tapi kalau tetangganya sugih gimana? Ya sudah kan nggak apa-apa, semangkok kasih ke sana. Apa diterima? Gak usah berpikir berburuk sangka, kasih aja. Bisa jadi yang makan nanti adalah khadimatnya. Ya, tapi jangan lupa ngomong. Mungkin karena orang yang nggak nge ya, dikasih makanan, piring atau mangkoknya nggak dibalik-balikin, peng telu nggak dibalik-balikin. Ono yang nggak ngono ya. Ya, entah dia lupa, entah dia sengaja, wallahu a'lam. Lama-lama di rak piring kita entek wih mangkoke. Yang mbok yang ngomong toh bu daripada gerundel. Nyuwun sewu Bu, Mbak, itu mangkok yang kemarin. Oh, saya kira buat saya. Aduh. Paham ya? Ya Allah ya Karim. Ono wae iki. Ada lagi hadis yang lain serupa nih Bu. Sudah Bu, ceritanya sudah. Kalau ini hadis dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah. Ada hadis yang serupa dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu'. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar, ini dari sahabat Jabir. Isinya sama, konten hadisnya sama. Hadis dari sahabat Jabir secara marfu' dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi mengatakan, "Idza tabakhtum
al-lahmi fa'akthirul muraqin awil ma'in fa inau awsa'a aw ablughu lil jirani. Nabi berkata alaihi salatu wasalam, apabila engkau memasak daging maka perbanyaklah ya kuahnya, atau yang menjadikan daging itu ya enak lah, pasti kan kuah ya, entah apa tuh. Tapi kalau yang jenisnya gongso itu nggak mungkin banyak ya yang Suwarti ya. Kalau gongso kan kuahnya nggak bisa banyak ya. Oh, malah nggak enak, kok jadi semur malah ya. Kalau di Medan tuh yang banyak kuah namanya semur. Ya, kalau di sini gongso ya. Paham ya? Nah, apabila kamu masak daging maka perbanyaklah bumbunya atau kuahnya. Fa'ina ausa'un aw ablagu lil juron. Maka sesungguhnya atau hendaknya engkau cobalah kau perluas rizkimu, kau bagi sama tetanggamu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Itu wujud dari kita tidak menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Paham? Bahkan ibu-ibu jamaah, orang yang sering berbagi kebahagiaan, orang pasti menilainya nih orang akhlaknya bagus. Makanya gini ya, bagi ibu yang sudah ngaji sunnah seperti ini, yang hijabnya Masya Allah, bahkan ada yang udah mengenakan nikob, harusnya kita ini semua sama tetangga jauh lebih baik. Ada makanan, bu yo dibagi, ketemu tetangga itu. Karena ada beberapa kelakuan penuntut ilmu tuh semakin dia ngaji tuh semakin eksklusif, itu saya nggak suka itu. Jangan buka, ini bukan Solahuddin yang ngajari lo ya. Saya nggak pernah ngajarin murid saya itu semakin ngaji semakin nambah semakin eksklusif, itu nggak boleh gitu. Harusnya semakin apa tuh? Humble, supel, sambel. Grapia itu enak kalau ketemu orang, Masya Allah, Assalamualaikum Mbak, enak bagi makanan, kerja bakti keluar, bantu-bantu orang punya, ada yang sakit punya hajat ya, minimal kita ngetok kayak wajah, ada yang bisa dibantu Mbak, misalnya gitu. Paham? Paham ya Bu? Jangan semakin tambah ilmu tambah eksklusif, itu nggak bener itu. Paham ya? Coba datangkan satu dalil Luis. Saya yang doif, boleh nggak kita ini berlaku gitu sama tetangga kita? Kan nggak boleh. Ya Bu ya. Justru kalau orang itu semakin tambah ilmunya, seperti tadi lah dia membagi makanan, warja senyum, kata dalam kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, hadis ke-11 yang kita baca ini, fil hadithi hathun ala makarimil akhlaki wa irsyadi lima hasiniha lima yatarattabu ala dzalika minal mahabbati wal ulfati. Jadi apa maknanya di sini? Hadis ini mengandung apa? Inilah kemuliaan akhlak dan irsyad petunjuk agar kita senantiasa berbuat baik agar timbul rasa cinta di antara kita sesama muslim. Contoh ya Bu, saya contoh ini, tapi contoh ini jangan diambil dari saya, karena contoh ini saya ambil dari Nabi SAW. Jadi yang dicontoh itu adalah minimal sahabat, ya, paling nggak sahabat. Suatu hari saya di depan pondok kita ngontrak tuh, saya duduk di rumah kakak ipar saya, lewat orang jual gandos. Gandos kan enak, pasangan hangat ya Bu. Ya, nek di Brebes itu namanya apa jenenge itu? Serabi lempit katanya. Pokoknya gandos lah. Buku gandos, tumbas gandos, pasangan yang kopi kan enak gitu. Pagi-pagi sebelum ngajar. Ternyata tetangga sebelah ini kafir, Nasrani. Udah tua ya kan. Dia beli juga gitu, dia beli gitu. Pak, saya dengar Pak beli 5.000 aja. Bu, padahal kalau 10 itu 6.000 gitu kan. Ibunya jalan, Mbah, ini udah tua ini. Endingnya ini yang Masya Allah gitu loh. Kok bisa dia ucapkan demikian? Udah Pak, saya bilang, Pak, duitnya dikembalikan aja, saya yang bayar. Kafir loh ini. Kafir ya. Kalau kita hatinya kotor mau nggak bayarin? Saya ingin hati saya bersih, nggak ada benci sama dia. Saya juga nggak kenal. Tapi dia merasa nyaman ketika ada pondok pesantren di depannya. Coba Bu. Malah yang nyaman itu malah bukan yang muslim, malah yang kafir. Jadi yang pertama dukung ada pondok pesantren itu tuh yang kafir depannya gitu. Yang biasanya jreng, jeng 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 jeng, sekarang dengerin ngaji coba, Masya Allah. Paham ya? Saya kan nggak tahu ada mbah Tim hati tua lah itu. Akhirnya sudah pas dia mau ngambil pakai piring,
Langsung dia matur suwun nggih Pak. Coba. Barokah nggih rezeki. Kaget aku. Itu yang saya itu enggak speechless itu kaget itu. Kok bisa ngomong barokah itu loh. Wong kafir kok. Lu tak takon. Mas, bagi ibu iki siapa? Itu pembantunya. Bukan, itu bule. Oh, itu suaminya dulu sebelum nikah sama bule itu muslim. Terus murtad gara-gara ibunya kui. Berarti kan murtadin ya Nen. Dia mau murtad kalau muslim murtadin enggak? Bisa ngomong barokah coba. Itu kan kebaikan 6.000 tok jemaah. Orang bisa ngomong barokah coba. Walaupun doa dia kan nggak makbul buat kita. Tapi kok bisa ngomong barokah? Wong muslimi dewe aja kadang matur suwun ke nggak ngomong barokah. Wong kafir bisa jadi dapat hidayah. Paham maksud saya ya? Maka jangan pernah menyepelekan. Nah, soalnya kan saya manggil tukang gando, saya beli dia lihat. Ya kan? Berarti kan ada sunnah Nabi, bagi dong. Paham maksud saya? Dia keluar cuman bawa uang 5.000, ini pahalanya. Minimal kakak saya dapat pahalanya, kan dia tetangganya, wong saya cuma numpang duduk di situ depannya asrama. Paham maksud saya Bu? Karena ngontrak 2 asrama itu kan, ya sudah saya bagi. Maksud saya begitu. Paham ya? Tentunya ini bisa dilakukan siapa yang beri ilham? Saya memberi kehendak Allah, bukan kita sama. Paham ini? Paham? Nah, jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selebihnya kita sesi tanya jawab. Silakan, mau sampai jam berapa? Jam 12. Dower aku itu. Ada wallah taala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibunya jenengan niku keberatan boten? Ya, itu aja. Ya. Saya ingin pesan ya ke mbak-mbak nih yang punya anak kecil. Dan ini saya ngomong ini nggak jarkoni ya. Saya udah melakukan itu kepada ibu saya, Allah yarham. Ketika sebelum wafat tuh anak kami yang ketiga lah kayak yang hidup tiga itu, waktu masih bayi itu, maaf ya anak saya yang ketiga Khadijah ini memang wajahnya tuh kayak Arab. Rambutnya tuh sampai ikal gitu ya, ikal tuh kayak orang Arab gitu, hidung mancung gitu. Ibu saya tuh seneng, nah, udah bang yang ini sama mama aja ya kata. Saya diem, nggak ngomong iya, ngomong iya yang enggak juga, nggak, saya diem aja. Paham? Nolak takut sakit hati. Kalau saya iyain saya takut durhaka. Kenapa? 5 anak ibu saya ngurusi udah ibu. Kenapa harus saya bebanin anak saya? Itu nggak ngomong sekali 2 kali loh. Tiga sering, tak diem aja. Paham maksud saya? Paham nggak saya cerita ini? Jangan terbiasa yang punya anak dititipi sama ibunya. Paham ya? Walaupun dia minta ibu, jangan. Nek sekali-kali ndak apa-apa. Tapi setiap suami pergi kerja, istri pergi kerja, titipi anaknya. Apa sejak kapan eyang teyang kong jadi babysitter? Saya mau tanya. Mohon maaf ya, ini murid-murid yang saya sayangi karena Allah. Ampun ngaten nggih. Tak boleh. Paham?
Apalagi didikan kita dengan didikan eyangti ibu kita tuh mungkin beda pola. Kita ngelarang sesuatu, ya namanya eyangti pasti lost doll, betul nggak eyangti? Ngono wae kowe larang, sakit bocai. Berani ngelarang nggak ini anak mantune? Ora berani. Paham? Betul nggak? Pokoknya kalau yang namanya eyangti itu tetap putui dimenangkan daripada kan anaknya sendiri. Betul nggak eyangti? Iya tuh bener tuh. Jadi jangan nyusahkan lah ya. Repot apapun kita jangan dititipkan. Enggak dititipkan tuh Mbak. Jangan. Boleh ya. Jadi bagaimana sikap Mbak? Ya tegur saudara kandungnya dengan baik. Adik atau emas? Adik. Lanang apa itu? Ya kasih tahu dia. Dek, kamu nggak boleh, maaf ya ini masukan dari Mbak, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kamu itu buat ibu, tapi ibunya suka, tetap nggak boleh. Harusnya masa tua itu sibuk orang tua itu beribadah. Nikmati masa tua, udah lelah ngurusi kita, ngapain dititipi anak kita? Kita harus ingat puluhan tahun, belasan tahun dirawat sama ibu kita. Masa anak kita titip lagi sama mereka? Paham? Eyangti juga menahan diri Eyangti ya. Kalau anaknya nggak mau nitipkan anaknya, bukan berarti anaknya panjenengan itu nggak sayang sama panjenengan. Karena panjenengan itu ingin dimuliakan. Nek sekali-kali, paham ya? Tapi digendong dari buai, mangan, anaknya lari kejar itu juga nggak boleh loh bu. Anak saya itu nggak pernah saya kejar itu. Sama istri saya udah dari awal tuh nggak pernah dia jalan ke sana, lari ke sana, bawa makan tak kejar sambil tak dulang sambil makan. Paham itu? Enggak. Bu, dengar ya. Kita yang datangi rizki. Paham? Saya panggil sini, adik. Datangi rizkinya. Duduk sini. Makan. Ayo sini. Enggak datang ngejur, gowo iki. Ngono. Enggak boleh gitu, Bu. Maaf ya, Bu, kalau sudah terjadi sudahlah. Ya kan namanya enggak ngerti ilmu, ya Bu ya. Apalagi eyangtinya ya kan. Ojo dilarang-larang gini biar mama aja. Takutnya yang tinya ngejar-ngejar kesandung, astagfirullahalazim. Bu, nggak ampun nganten nggih. Ya, jadi kalau jenengan juga sebagai eyang nahan diri. Paham? Biarkan anak kita ngurusin anaknya, cucunya kita. Ngaten nggih. Kalau kita menurut kita ini nggak baik, menurut anak kita baik, ya sudah kita sekedar beri masukan. Dan anak yang solih atau anak soliha diberi masukan, nggih Bu, nyun sewu izinkan kulo niki didik anak kayak gini, nyun sewu nggih, kan enak ngomongnya. Ini adab loh Bu. Paham? Gak usah belajar ke barat-baratan, ini sudah ada dalilnya. Paham ini ya? Ngeten nggih? Ya. Ngomongnya saya apik. Gitu. Dan ingat ya, rizki yang kita yang datang ke rizki. Paham maksud saya? Jadi kalau makan datang ke sumbernya. Urus sini, duduk sini makan. Duduk yang apik, baca bismillah. Ayo. Perkara nanti habis makan punya dia pergi lagi, ini namanya anak ya kan? Panggil lagi sini. Duduk sini. Jangan dikejar dia kemana, dikejar ke situ tuh gak bagus. Ya Bu ya, kita sudah lewati hadis pertama loh, makan minum sambil duduk. Taib hadza wallahu taala alam. Barakallahu fik. Silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Yang namanya niat dan keinginannya terlintas. Kayak saya nih ya. Ini terus terang ya. Ini terus terang. Perkara nanti ditakdirkan Allah atau tidak, itu urusan Allah. Karena Allahul al-ghuyub. Allah yang maha pemilik, Allah yang maha mengetahui hal yang gaib. Misalkan terus terang. Laki-laki yang solih pasti dalam hatinya pernah niat ingin poligami. Pasti itu. Perkara dia mau berencana berazam itu urusan beda. Paham ya? Berencana, azam itu apa? Azam, bertekad berencana itu urusan beda. Tapi niat ada. Kalaupun sampai mati dia tidak poligami, dapat pahala itu. Paham? Dapat pahala apa? Poligami. Paham ya maksud saya ya? Misalnya mbak-mbak di sini, saya ridolah suami saya nanti kalau ada yang datang, niat tok itu, tapi nggak usah diutarakan, nanti langsung, suamiku gitu. Niat aja sudah kalau nanti ada yang datang, saya ridolah.
daripada dia nanti main perempuan di sana, di luar sana, ke sana sini. Bisa, tapi nggak usah niat aja. Sampai meninggal dunia itu tidak terwujud atas izin Allah, dapat pahala jenengan. Paham? Ya kan dalilnya tadi jelas. Paham ya? Nah ini saya ngabot bagi perempuan memang. Betul nggak Bu? Wajahnya jangan langsung cemberut toh Bu. Bicara poligami langsung liatin ustadznya ini. Jangan gitu toh Bu. Ya kan ini kan ibadah. Jangan menolak ibadah. Masalah dilakukan atau tidak itu kan urusan Allah. Betul apa enggak? Apapun niat kebaikannya, saya sengaja sensitif yang saya langsung utarakan supaya ibu-ibu di sini bisa menerima perkara-perkara seperti ini. Ingat ya, sudah jauh-jauh hari katakan, Islam ini bukan agama prasmanan. Semua syariat diterima dulu. Perkara kita nggak bisa mengerjakan itu kembali kepada kita. Tapi syariatnya jangan dibenci. Faham? Seperti Ustaz Khalid Basalama, istrinya 4, khalas. Ustaz Syafiq Riza Basalama 2 sekarang, sudah selesai. Ustaz Firanda 2, sudah, ini mau gimana lagi? Salahuddin mungkin menyusul kayaknya. Mungkin, wallahu alam, saya nggak tahu ya, itu takdir. Ya, coba Ustaz Syafiq, saya juga nggak ngirim, pernah saya ketemu beberapa kali Ustaz Syafiq, Ustaz Kif, ada. Saya bilang, Bu dengar dulu, dengerin. Ustaz, antum nggak ada rencana zuat lagi, ta'adud? Ana yakni Ustaz, ana, Bu kok jadi berisik Bu? Ustaz Syafiq Riza Basalam beberapa tahun lalu loh yang ngomong sama saya ketika datang ke saya di Semarang. Ya Ustadz, ana ini khaif. Ana ini termasuk orang khaifin yang takut Ustadz. Satu aja cukup. Itu omongan dia beliau berapa tahun yang lalu. Tapi perjalanan takdir Allah mau gimana Bu? Yang ngantri beliau banyak loh. Sampai di kajian langsung nawarkan diri, tapi beliau kan menahan berapa lama itu. Jangan benci syariatnya, jangan benci orang, karena itu takdir. Paham Ibu ya? Bu senyum toh Bu, bisa bicara gini kok langsung cemberut semua. Kenapa tuh Bu? Biasa aja, itu kan ibadah. Paham ya? Ya seperti orang itu tadinya miskin kemudian jadi sugih belegedu. Dia bisa melakukan kebaikan yang dulunya kita anggap remeh misalkan. Gak ada di hitungan kita jadi pesaing kita dalam bisnis. Tambah sugih, umrohkan tetangga semua dimuliakan. Lalu kita punya perasaan gak seneng gitu. Itu hasad namanya. Hasad itu. Paham ya Bu? Rata-rata perempuan baper, kenapa Ustadz kok poligami sama Ustadz Syafiq gitu. Saya kadang-kadang berpikir, oh mungkin bukan karena kamu yang dipoligami ya. Yang dipilih sama Ustadz bukan kamu gitu. Jadi bapernya, saya gak suka Ustadz Syafiq itu nikah lagi. Ya mungkin karena bukan kamu jadi istrinya gitu. Paham Bu maksud saya? Gak boleh gitu ya Bu ya. Paham? Ustadz Arifin Ilham, 3 istrinya. Gak ada itu yang baper gitu, biasa aja gitu. Paham Bu ya, jenderal-jenderal dulu deketin beliau. Ini yang di luar ya, di luar yang saya sebut. Yang beliau ustadz nasional lah ya. Kalau Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid itu kan ustadz internasional sekarang. Paham maksud saya? Ya biasa aja Bu, tetap aja diundang di Mabes, tetap aja diundang di Pas Pampres. Karena kan gak ada efeknya karena dia berbuat baik dan seterusnya. Bela negara dan seterusnya. Yang di sini juga gitu ya. Itu pokoknya kalau niat, walaupun terlintas, dicatat Masya Allah. Makanya kalau bisa yang terlintas itu yang baik-baik saja. Gak apa-apa ya saya kasih contoh yang ekstrim ya. Bu, kok kurang ikhlas kayak toh ini? Ya, langsung senyum yang. Jangan gitu ya. Baik, ada lagi yang mau? Ini Silakan. Ustadz ada yang bertanya. Iya. Titip catatan. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Apa hukumnya jika seorang akhwat selektif dalam tersenyum dan menyapa kepada ikhwan karena takut mendatangkan fitnah? Itu memang anjuran. Jadi bagi akhwat ya jangan sembarang senyum sama ikhwan, bagi nggak dikenal. Kecuali kalau yang lewat guru nih, guru yang lewat nggak disenyumin. Guru itu kan orang tua, betul apa tidak? Itu udah bahas loh. Kalau ikhwan yang nggak kenal, jangan apalagi suami tetangga, cakep lagi. Senyum gitu ya, jangan sembarang senyum lah. Kalau akhwat yang udah ngaji, tapi eyang ti beda loh ya. Ini masih Mahmud. Tapi kalau yang sudah sepuh, udahlah, Bismillah, senyum aja sama siapa aja, ya, gitu. Tadi silakan, itu dulu ya tadi Bu udah, silakan.
Anak laki-lakinya nggak ada. Itu ayah kandung atau? Iya, itu pahala besar. Jadi gini ya, Bu, ini buat saya kita semua. Surga kita itu yang ada di rumah. Jadi nggak usah nyari surga itu dari luar rumah dulu. Kenapa saya katakan bab adab ini? Kalau Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, kenapa adab itu, akhlak itu dari rumah dulu baru keluar? Karena kalau dari rumah telah selesai PR, nanti awet kebaikan itu kemanapun dia akan berbuat baik. Tapi kalau kebaikan itu baru dimulai dari luar baru ke dalam, biasanya nanti banyak gesekan sama anggota keluarga. Faham maksud saya? Faham maksud saya? Masuk ya? Mudah difahami ya? Nah, sama. Suami izin, Anda melakukan itu, Bu. Saudara kandung laki-laki mungkin gak ada yang peduli. Ambil surga Anda. Gak lama kita sama orang tua. Gantiin pampers, cawiin dia. Pahala. Itu yang saya udah niatkan ketika ibu saya rahimahullah. Ketika beliau itu kena, ya itu mendadak langsung kena bukan ya namanya orang mau meninggal itu pasti kena serangan jantung ya. Itu saya udah beristighosah itu. Pada saat itu saya udah talqin, saya istighfar, saya talqin udah nggak kuat saya. Itu waktu hari Jumat ba'dal asar itu. Ingat banget saya 4 tahun yang lalu di rumah sakit Hermina itu. Yang terdekat Hermina Banyumanik. Lalu saya lari ke musola, saya ngambil wudhu 2 rakaat, saya sholat sunnah, namanya sholat sunnah. Usah namanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu saya mengerjakan sunnah Nabi tadi itu, saya sholat 2 rakaat, saya istighosah. Saya kata selangit saya tinggi-tingginya. Saya minta sama Allah, ya Allah, jikalau kesembuhan itu baik buat ibu saya dunia dan akhiratnya, maka sembuhkanlah ibu saya. Dan saya sudah siap, mesti ibu saya stroke ini. Sudah niat tuh. Kalau ibu saya sembuh, saya yang ngurus ibu saya. Kajian saya tinggal semua. Keluarga saya ibu saya. Gak peduli, pasti rizki datang sama saya. Mau kajian tak hentikan kajian, saya ngurus ibu. Saya mandiin, saya udah niat saya itu. Tapi jikalau kematian adalah yang terbaik buat ibu saya, maka berilah kemudahan ya Allah. Cuman itu yang saya minta. Jadi kalau Anda jenengan tuh dikasih pahala, udah kerjakan. Asalkan suami ridho. Doa usah berharap saudara kandung. Ambil itu surga Anda. Karena dia telah membesarkan kita berapa lama hingga kita jadi kayak gini. Kerjakan dengan niat karena Allah dan jangan gurundel. Jangan apa jenengan itu? Halu'a, jazu'a batama itu. Gersulok ya apa jeneng? Berkeluh kesah. Jalanin terus. Insya Allah nanti Allah ridho sama Anda. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesi. Ya suaminya bagaimana? Iya, yang penting suaminya, bukan ibunya. Yang harus Eyang Ti pahami ya Eyang Ti, kalau anak gadisnya panjenengan sudah dinikahi sama anak mantu, dia itu bukan hak kita lagi. Tapi kalau anak mantu saya udah sampaikan berulang, kalau ada anak mantu dorong-dorong panjenengan, dorong-dorong anak gadis kita untuk berbakti sama panjenengan, itu anak mantunya top itu. Jadi yang dia taati bukan lagi ibunya, adalah suaminya. Nah kalau suami bilang, lah kamu nyamannya di mana sayang misalnya gitu kan. Aku nyaman di rumah, ya sudah kamu di rumah. Suaminya yang diutamakan. Jadi kalau ketemu sama ibu, nyuwun sewu nggih ibu, suami sudah minta saya di rumah saja ngurus anak-anak. Ora iso, kamu udah tak biayai. Udah spesialis, sub spesialis, berapa buahnya itu. Nah, didengerin, udah nggak usah ditanggapin, orang tua kok. Paham ya Bu? Kamu nggak kasihan sama mama sama papa yang udah contoh. Ini contoh ya. Saya langsung jenengan cerita langsung udah bisa saya bayangkan itu ekspresinya sang Eyang itu kayak apa gitu. Ini saya nggak pernah nonton sinetron loh, saya nggak ada TV di rumah nonton. Ini contoh ini. Ya sudah, dengerin aja, mohon maaf. Karena kalau orang lagi marah lagi kayak gitu tuh jangan dibetel. Tambah panjang, dengerin aja sampai capek. Yang capek siapa? Ya sudah, nggih, ngapunten nggih ya, ngapunten nggih, sudah kelas gitu aja sudah. Nggak usah dibetel. Sampai di rumah yang penting
ridho suami. Kecuali kalau suami bilang, udahlah dek, daripada kamu rame sama ibumu, udah kamu di sana. Mas, tapi aku gini, ya tapi mentok-mentok ya terserah kamu. Ya berarti kan suami izinkan kita di rumah. Suami yang didengarkan. Khawatir saya kalau nanti jadi praktek, anaknya nggak kurus, suami nggak kurus, yang ngurus suami nanti perawat. Paham? Ini banyak terjadi, residennya, naudzubillah, ya sudahlah di rumah. Suami pulang, siap, melayani segala kebutuhannya. Difikirkanlah. Makanya setinggi apapun wanita itu sekolah, tetap surganya itu melayani suami. Kecuali suaminya ridho dan syariat memperbolehkan dua hal wanita itu boleh bekerja berhubungan dengan orang lain di dunia kesehatan dan pendidikan. Paham ya? Dengan tidak merendahkan pekerjaan yang lainnya, profesi yang lainnya. Karena selain itu nanti harus memiliki syarat-syarat yang panjang. Boleh tapi syaratnya panjang. Paham ini? Jualan ya kan, jualan beda kan, nggak ngikut orang. Paham ya? Mungkin ini cukup ya, udah 10:30 ya Bu. Jenengan kan mungkin ditunggu sama sang kakanda di rumah sana. Mungkin ini dulu, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal soleh kita, menjadikan akhlak kita ini akhlak yang mulia, dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela, dan semoga kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam kebaikan hingga kita diangkat menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian hari ini telah selesai.